kita sama-sama tundukkan kepala dulu. Kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini adalah hari yang baik. Kami percaya kami semua bisa beribadah karena jaminan Tuhan yang melindungi kami dan menjaga kami. Kami sehat semuanya karena berkat Tuhan. Hamba-hambamu, anak-anakmu semua sudah berkumpul secara online. Kami akan beribadah bersama-sama. Tuhan, berkatilah ibadah ini, Kau jaga jaringannya, Kau jaga semuanya agar dapat kami ikuti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin.
hari ini kami diberkati semuanya. Amin. Dan kami akan mulaikan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama-sama katakan, amin. Samudra begitu
jemaat Tuhan memiliki kesempatan untuk dapat terus bertumbuh imannya di dalam Tuhan dengan mengikuti dan mendengarkan radio Suara Akurat setiap hari. Tentunya ada firman Tuhan yang selalu menguatkan iman kita 3 kali sehari, yaitu pagi jam 6 sampai jam 7 pagi, siang pukul 12 sampai 1 siang, malam pukul 7 sampai 8 malam. Tidak lupa juga mesbah doa malam akan selalu menemani doa-doa kita setiap pukul 9 malam. Tidak ketinggalan Master Kids setiap hari pukul 4 sampai 5 sore. Ajak anak-anak kita untuk mendengarkan pujian anak-anak dan Alkitab audio melalui radio Suara Akurat. Untuk persembahan kasih, persembahan pembangunan dalam amplop putih, dan persepuluhan kita kepada Tuhan dapat disampaikan dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dapat mengantarkannya ke kantor gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Kedua, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Lukas atau Bapak Nian untuk dapat datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk menerima persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Ketiga, Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer melalui rekening GBIS Generasi Pilihan pada Bank BCA dengan nomor account 392-027-7437. Saya ulang kembali, 392-027-7437 atas nama Maria Juliawati. Setelah melakukan transfer, Bapak Ibu Saudara dapat segera melakukan konfirmasi kepada Saudari Maria Juliawati pada nomor 0813-9017-7702. Gembala dan staf penggembalaan tetap melayani Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Bapak Gembala melalui WhatsApp atau telepon pada nomor 0819-930-7777. Saya ulang kembali, pada nomor 0819-9530-7777. Kami mengadakan pooling di akhir ibadah online nanti. Apakah Bapak Ibu Saudara merasa puas atau tidak puas dalam ibadah online pada hari ini? Melalui live hangouts dan Instagram, bagi Bapak Ibu Saudara dapat sampaikan langsung melalui grup WhatsApp kita Seguburan Genpil. Seluruh sidang jemaat Tuhan dihimbau untuk tetap memperhatikan himbauan pemerintah untuk tidak berpergian kecuali jika ada pekerjaan yang mendesak untuk memutus rantai mata penyebaran virus corona. Marilah kita menjaga kesehatan dengan minum vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menggunakan masker pada saat di luar rumah, istirahat yang cukup, tetap berdoa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetap semangat dalam mengejar Tuhan. Demikianlah info generasi pilihan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku datang dan ku bersujud. Lalu
Firman Tuhan akan diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-5. Injil Lukas pasal yang ke-5. Injil Lukas pasal yang ke-5. Dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-5, judulnya adalah transformasi sebagai hasil relasi dan doa. Transformasi terjadi sebagai hasil relasi saya dengan Tuhan dan doa. Itu judulnya. Injil Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat ke-8. Bapak Ibu buka. Ya, Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 8. Ya, kita akan bacakan sama-sama. Siap ya? Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Luar biasa. Dari ayat 3 ini juga saya kagum Bapak Ibu. Jadi artinya gini, mereka tuh kok nurut sama Yesus ya. Jadi Yesus hanya mungkin mengalihkan pandangannya. Dia melihat pada Simon, dilihat begitu, lalu Simon mengerti. Lalu Yesus menganggukkan kepalanya, akhirnya ditolak perahunya. Hebat ya. Yesus punya karisma. Yesus punya wibawa. Ya, orang-orang banyak ini mungkin orang-orang di perahu itu tidak kenal siapa Yesus itu. Tapi Yesus berkata demikian, mereka nurut dan mereka menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, selesai khotbah kayak Bapak gini ya, selesai khotbah, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bayangkan perintah ini datang dari seorang yang bukan nelayan. Bapak Ibu, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, Yesus bukan adalah nelayan, dia tukang kayu, anak tukang kayu. Dan dia pastinya meneruskan usaha papanya, ya, meneruskan usaha perkayuan di bidang perkayuan ini. Tapi yang mengagumkan ketika Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang sedikit lebih dalam dan tebarkanlah jalamu, mereka mau juga, ya. Nah, kemudian yang ayat kelima Bapak Ibu. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan melemparkan jala juga. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku melemparkan jala juga. Perhatikan sekali lagi. Ayat 5 ya. 5b. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jawaban Simon ini sebetulnya, Bapak Ibu, saya juga meralat dulu, saya pikir ini suatu tindakan iman semata. Tapi bukan, saya pikir. Ini adalah suatu bentuk, kata-kata dia sedang memandang sinis. Karena dia merasa dia adalah seorang bahariwan. Dia nelayan tangguh, nelayan udah terpercaya, berpengalaman. Lalu ketika Yesus menyuruh untuk menolakkan perahunya dan menebarkan jala, dia seolah-olah membuktikan nih, tak buktikan Tuhan. Kalau tadi malam kamu udah kerja keras dan gak ada ikan, pasti juga gak ada ikan. Anda mengerti maksudnya? Ini adalah suatu jawaban sinis. Artinya murid-murid Yesus juga ketika itu memandang sinis ucapan itu, tidak yakin dikatakan seperti itu. Jadi ucapan sinis ada yang pengertiannya adalah ucapan yang merendahkan, meremehkan. Gak mungkin semacam itu. Kita seringkali punya iman negatif, sinis dengan firman Tuhan,
sinis dengan kesaksian orang banyak. Ada orang bersaksi sama kita, sembuh dari sakit penyakit, kanker sebagainya, terus kita sinis mengatakan, ya itu kan kebetulan, belum tentu kalau sakit saya lebih parah lagi, kalau keadaan miskin saya lebih parah lagi, kamu nggak tahu sih, saya lebih parah lagi. Ada orang juga yang mendengarkan kesaksian orang berkati, dapat pekerjaan, dan kehidupannya sekarang udah jadi lebih baik lagi, kemudian kita jadi sinis. Emang kamu tuh karena kamu punya koneksi, kamu kan ditolong kamu kan bisa begini karena begini dan sebagainya. Ucapan-ucapan sinis. Sekali lagi, ucapan-ucapan sinis. Berapa kali kita sudah mengucapkan ucapan sinis seolah-olah membenarkan diri kita? Tidak seperti itu. Kita udah sangat parah, udah berusaha, udah kerja keras sepanjang malam. Kita bekerja keras sepanjang tahun. Aku bukan pemalas, aku udah berusaha. Tapi memang itu selalu kita katakan, bukan? Itu ucapan sinis. Kamu aja nggak ngerasa kayak saya nih. Coba kamu kerja kayak saya juga. Kamu juga belum tentu dapat rezeki kayak gitu. Kamu juga belum tentu gini dan sebagainya. Hari ini firman Tuhan membuktikan, ucapan sinis itu bukan ucapan orang beriman. Amin. Amin. Bukan ucapan orang beriman. Kalau kita beriman, kita tidak akan sinis. Tidak akan sinis. Kita percaya pada kuasa Allah. Kita percaya pada kontrol Tuhan, pada absolut kuasa Allah, dan kita tidak akan mengucapkan kata-kata sinis. Sekali lagi, ucapan sinis bukan kata-kata iman. Amin. Amin. Ucapan sinis bukan kata-kata iman. Ucapan sinis merupakan kontra produktif dari iman, lawannya iman. Inilah yang diucapkan oleh Simon Petrus. Sepanjang malam kami sudah bekerja keras, ditambah lagi dengan bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi kita buktikan juga yuk. Ya, saya akan tebarkan jala juga. Dan guru, kau akan lihat hasilnya nihil. Itu yang pertama, hasilnya nihil. Saya udah pernah dagang Pak, tapi hasilnya nihil. Saya udah pernah juga jualan Pak, tapi hasilnya nihil. Saya udah pernah juga Pak jualan kelontong, hasilnya nihil. Saya udah kerja Pak, hasilnya nihil, tetap miskin. Ucapan kita selalu nihil, tidak bisa berhasil, tidak bisa berhasil, selalu gagal. Itulah yang diucapkan oleh orang-orang gagal. Apa saudara? Orang-orang gagal. Kalau kita punya iman, kita tidak akan berkata-kata seperti itu. Terus berusaha dan percaya Tuhan akan mengurapi usaha kita dan membuat kita berhasil. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Jadi jangan pernah ucapannya tuh sinis. Aku udah berobat kok, aku udah ke dokter kok, aku udah makan obat, aku udah berdoa juga, tapi memang gak bisa berhasil. Itu gak ada kuasanya, itu sia-sia. Ucapan itu jangan ulangi lagi Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID, jangan selalu berpesimis. Ntar Anda benar-benar gak makan, Anda melarang karena itu. Jangan pesimis. Selalu ada jalan bagi orang percaya. Itu bedanya kita anak-anak Tuhan. Jadi di ayat 5 ini merupakan lontaran pernyataan sinisnya Simon Petrus menanggapi seruannya Yesus. Yesus berkata, tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam. Tapi Simon berkata, kita udah kerja nih guru sepanjang malam, emang gak ada ikannya. Nih tak bukti no, tak coba nih, kamu lihat ya, kosong hasilnya. Nah, ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Katakan sekali lagi di tempat Anda masing-masing, sejumlah besar ikan. Kalau Alkitab berkata sejumlah besar ikan, Alkitab tuh gak pernah bohong. Betul-betul jumlahnya besar, kuantitasnya gede, betul-betul jumlah banyak, bahkan tak terhitung. Diteguhkan dengan firman Tuhan berkata, sehingga jala mereka mulai koyak. Tangkapan yang membuat jala itu mulai koyak adalah tangkapan raksasa. Katakan raksasa, gede banget, tak terhitung jumlahnya. Lihat, dibuktikan nama Tuhan. Yang pertama, mereka sikapnya sinis. Tuhan, kami udah berusaha, kamu udah bekerja sepanjang malam,
Kami udah pakai teknologi, kami udah pakai usaha, udah pakai modal, tapi tetap nih nggak ada hasilnya. Tuhan buktikan, sekali ditebar, jala itu penuh dengan ikan-ikan. Saya bisa bayangkan ketika jala kepukat itu kan bentuknya kepukat ya, ditebar, ditenggelamkan, ikan-ikan datang masuk dalam pukat itu, terus mengisi pukat itu, sampai diangkat berat sekali dan memerlukan perahu pendamping, perahu satu lagi untuk berdua memuat hasil tangkapan itu. Satu kali untuk 2 perahu. Kalau lazimnya 2 perahu bekerja kosong, dikit dapatnya. Ini 1 kali tangkapan, 2 perahu penuh semuanya. Ya, luar biasa sekali. Lalu ayat 7, mereka memberi isyarat pada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Hingga hampir tenggelam. Apakah saudara selama ini sudah kerja keras? Bapak mau tanya, udah kerja keras gak? Saya yakin kita kerja keras. Tapi ada penghalang dalam kerja keras itu, yaitu iman negatif tadi tuh. Bersikap sinis. Soalnya berkata, nggak mungkin, mungkin, itu mungkin. Musa kayak apapun, saya pendidikan saya SD. Saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu. Nggak mungkin lah saya nggak punya modal. Nggak mungkin lah saya nggak punya teknologi. Nggak mungkin lah gak ada yang nolongin saya. Hapus perkataan itu, ganti dengan iman positif. Apa Bapak Ibu? Iman positif. Ya. Jadi jangan terus menerus ucapan kita sinis, ganti dengan ucapan yang positif. Ganti iman kita yang sinis dengan yang positif. Ya Bapak Ibu seperti itu ya. Lain kali kita nggak boleh begitu lagi, tapi kita harus berubah. Kita harus berubah menjadi seperti tadi itu ya. Nah kemudian mungkin saudara sudah menghadapi juga situasi buntu seperti sekarang. Udah menjalani kehidupan, ada kebuntuan, gak ada jalan keluar, miskin selalu, dan sudah puluhan tahun. Tetap datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Dia sangat mengasihimu. Dia sangat mengasihimu. Dia mengasihi kita dan siap memberkati kita. Kalau kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, maukah Engkau memberkati? Aku mau. Tuhan, maukah Engkau menyembuhkan aku? Aku mau. Tuhan kita, Tuhan selalu mau untuk kita karena kita umat kesayangannya. Amin. Amin. Percaya itu Bapak Ibu. Enggak percaya itu bukan orang beriman. Ya, tidak percaya bukan orang beriman. Tapi Bapak Ibu harus percaya buat Tuhan kita mau dan sanggup. Mau dan sanggup. Ada orang yang mau tapi nggak sanggup. Ada orang yang sanggup tapi nggak mau. Tapi Tuhan kita mau dan sanggup. Yes. Udah dia bisa, dia juga mau. Amin. Ia will memberkati Anda. Nah, dari bacaan ini ada 3 yang penting. Pertama, yang terpenting dari semuanya adalah bahwa ada satu tokoh sentral. Satu tokoh sentral yang paling utama, itu Yesus. Ia sentral kehidupan yang menjadikan semua itu terjadi. Tanpa dia tidak ada yang terjadi. Tanpa dia tidak terjadi apapun juga. Tapi karena ada Yesus, sepanjang malam mereka sudah mencari dan mencari ikan, tidak menemukan apa-apa. Tapi saat Yesus ada di situ, Yesus membawa berkat. Yesus menciptakan perubahan berkat, perubahan yang baru, hingga terjadi tangkapan yang luar biasa. Jadi itu sesuatu yang amazing, sesuatu yang ajaib. Yes. Transformasi terjadi. Siapa pencipta transformasi? Yesus, bukan yang lain. Jadi Yesus adalah tokoh penting. Bahkan dia lebih penting, Yesus lebih penting dari segala tempat penyembahan. Itu sebabnya saya mau berkata begini Bapak Ibu. Tokoh Yesus ini adalah tokoh yang pribadi yang paling penting disembah. Yang disembah itu paling penting maksud saya. Lebih penting daripada tempat menyembahnya dimanapun juga. Itu sebab firman Tuhan berkata begini dalam Yohanes 4 ayat ke-23 berkata demikian. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar
akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sudah tiba saatnya. Sejak Yesus Kristus datang, maka tempat penyembahan tidaklah sepenting tokoh yang sembah, pribadi yang sembah. Siapa pribadi itu? Yesus. Saya mau katakan juga Bapak Ibu, sekarang dengan pandemi COVID ini terbukti agama pun juga dengan karena COVID ini kita tidak bisa leluasa menjalankan ibadah. Agama tidak bisa menolong, pendeta tidak bisa menolong. Situasi ekonomi seperti ini. Halo, gereja modern, gereja besar sama-sama siaran online sekarang nih. Jangan pernah bangga dengan tempat ibadah, gedung ibadah, anggota jemaat mana, gereja mana, pendeta mana. Jadi kita kultus individu, bangga dengan Yesusnya. Gedung tidak menyelamatkan Anda, organisasi tidak menyelamatkan Anda, pendeta tidak menyelamatkan Anda, acara tidak menyelamatkan Anda, program-program tidak menyelamatkan Anda. Only Jesus Christ. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita, yang lain tidak ada. Jadi buat apa kita bangga dengan semua itu? Kalau itu tidak berguna, nothing. Cuman Yesus tetap tegak ada selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Forever and ever. Yesus itu tetap ada, jaya, dia tidak goyah oleh apapun juga. Karena itu pesan yang pertama adalah miliki hubungan dengan dia, dengan tokoh tadi yang disembah, yang tidak bisa hilang, tidak bisa lenyap, kekal selama-lamanya, dan dia adalah sumber berkatmu. Dia sumber berkatmu. Dia yang bisa mendatangkan semua berkat-berkat itu, bukan kita. Bukan organisasi gereja, bukan merek gereja, bukan sinode, bukan apapun. Dia, sembah dia saja. Karena itu Tuhan, mari kalau Bapak Ibu selama ini cuma mengandalkan senang, bangga jadi anggota gereja GBS Generasi Pilihan, bangga dengan gedungnya, bangga dengan programnya, cari acara kita ke gereja, cari khotbah, cari pendeta, cari Yesus. Kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan dia, hubungan itu tidak akan pernah diambil oleh siapapun. Ada tetap menjadi anaknya, tetap menjadi hambanya, tetap menjadi sahabat Yesus selama-lamanya. Apapun yang terjadi tidak bisa diambil. Jadi yang pertama, tokoh yang terpenting adalah Yesus, bukan yang lain. Dia yang terpenting di situasi hidup ini, situasi yang kemarin, yang sekarang dan akan datang. Tetap perlukan Yesus di atas segala-galanya. Tidak ada yang lebih itu. Yang pertama. Lalu yang kedua yang kita juga lihat ini ayat ke-8. Kita baca ayat ke-8. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersyukur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata tersungkur, menurut Kamus Bahasa Indonesia dikatakan tersungkur itu adalah jatuh hingga mukanya terjerembab hingga mukanya sampai ke tanah. Bahasa Inggris berkata fall down, knees, jatuh berlutut, Dan bahasa Batak dikatakan jadi manombang, menyembah. Artinya ada menyembah. Karena dia bukan jatuh tiba-tiba, gak karuan, pusing-pusing, bukan. Jatuh menyembah, jatuh duduk menyembah, jatuh berlutut menyembah. Tuhan itu tersyukur. Artinya Simon Petrus sangat mengagumi Yesus. Ini yang kedua ya. Simon Petrus sangat mengagumi Yesus. Simon Petrus kagum, gemetar, takut melihat pengalaman itu begitu indahnya, melampaui logikanya. Dia sudah seorang nelayan bariwan sejati, sudah lama, tapi dia melihat hal itu mujizat yang termujizat yang dia belum pernah lihat. Ada orang mengadakan mujizat, dapat ikan 1 kali tangkapan sampai 2 perahu full dengan ikan. Kagum dia.
Dan dia merasa ini adalah orang suci, orang kudusnya Tuhan yang luar biasa. Maka dia berkata, Tuhan, pergilah, tinggalkan aku di sini. Aku orang berdosa. Dia menyadari dirinya orang berdosa. Yang melakukan tadi itu, Yesus dimaksudkan orang kudusnya Tuhan. Sungguh membuktikan nelayan tadi mengakui bahwa Yesus adalah orang kudusnya Tuhan. Dia yang kudus dari Tuhan. Maka dia tokoh sentral, tokoh penting Bapak Ibu. Saya berharap hari ini kita memiliki pengakuan itu diperbarui. Oh Yesus, kau adalah orang kudus dan Tuhan. Kami berdosa, seperti ucapan Simon Petrus, ampuni kami Tuhan. Biarlah kita semua bertobat, dan biarlah Tuhan buka jalan baru buat kita, supaya banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Anda mau berubah kan? Anda mau diberkati kan? Yes. Ya, dua hal tadi. Akui ketokohan Yesus yang utama. Yang kedua, tersungkur jatuh. Yes. Mengakui dia Allah yang hebat, yang luar biasa, pencipta alam semesta. Karena hanya dia yang bisa berikan mujizat untukmu, keluargamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, semuanya. Terlebih Bapak Ibu di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini. Pada siapa lagi kita berharap? Orang yang bisa meramalkan nasib pun gak jelas sekarang ini nasibnya sekarang. Yang bisa meramalkan nasib tidak jelas nasibnya. Siapa yang bisa? No, dokter juga banyak mati kena COVID ini. Dokter banyak mati, perawat juga banyak mati, pendeta juga mati Bapak Ibu. Pendeta banyak mati juga. Mungkin yang lainnya juga banyak mati. Cuman Yesus tidak akan pernah mati, dia kekal selama-lamanya. Amin. Berharap datang pada dia saja Bapak Ibu ya. Jangan mengharapkan lagi tentang orang per orang siapa. Bangkitkan imanmu bahwa Yesus sanggup dan bisa melakukan segala hal. Dan bangkitkan juga pengharapan dalam Tuhan. Yes. Tersungkurlah hari ini, bertobatlah hari ini, jatuhkanlah pengharapan pada Tuhan. Kneel down. Berlutut menyembah dia, sembah Yesus saja. Jadi saya berharap kalau besok kita akan kembali beribadah secara fisik, saya berharap kita semua sudah dengan iman baru. Amin. Iman baru. Amin. Pengharapan baru. Yes. Percaya baru. Lebih kuat, lebih tangguh, lebih sukses lagi. Terus kami berdoa untuk pandemi COVID ini Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tolong kami, siapa lagi? Sementara juru rawat, bahkan dokter spesialis, pemimpin, menteri juga bisa sakit karena kena COVID ini. Tidak ada yang kebal, tidak ada yang tidak bisa ditembus, kecuali orang dibungkus oleh karena proteksi ilahi. Hanya oleh tudung darah Yesus tidak bisa kena. Seperti para umat Tuhan di Mesir saat mereka dibebaskan oleh Allah. Tulah melanda Mesir. Anak sulung mati semuanya. Tapi anak-anak dan putra-putra orang Israel tidak ada satupun yang mati karena Tuhan lindungi mereka. Sungguh kami sudah melakukan tadi perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami dilindungi oleh Tuhan karena darah-Mu, darah yang luar biasa. Amin. Darah Yesus, tudung darah Yesus. Amin. Berkatilah jemaat-Mu juga, lindungi mereka Yes. semuanya Tuhan. Kaum pria, bapak-bapak, kaum wanita, para ibu rumah tangga, dijagai dilindungi Tuhan. Amin. Anak-anak kami juga semua, tiap-tiap rumah tangga dijaga Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan dimerdekakan dari segala sakit penyakit, kesusahan dan beban-beban berat yang menimpa mereka. Karena kami tahu Tuhan kami ada Tuhan kelepasan. Tuhan Yes. membebaskan kami, yang melepaskan kami dari segala penderitaan kami. Apapun itu kami tahu Allah sanggup dan Allah mampu. Berkatilah pekerjaan anak-anak Tuhan, apa saja yang dikerjakan oleh mereka. Biarlah Tuhan berikan mereka berkat-berkat baru. Allah kami adalah Allah terobosan. Allah kami adalah Allah mujizat. Seperti tadi yang disaksikan, Tuhan Yesus bisa mengadakan satu kali tangkapan 2 perahu penuh. Yes. Itu ada tangkapan ajaib, tangkapan iman, transformasi terjadi. Itu juga bisa terjadi pada anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID, banyak orang kehilangan pekerjaan, keluhan terdengar di sana sini. Tapi anak-anak Tuhan pastinya terlindungi oleh Tuhan, dijagai dengan baik, dipelihara dengan baik, dicukupi dengan baik, bahkan mengalami kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Juga terus kami berdoa untuk gerejamu yang masih sedang membangun.
Oh Allah, berkatilah Allah sumber kami percaya padamu, dekat padamu, tokoh sentral kehidupan kami, yang memberikan kami berkat-berkat luar biasa, di luar akal budi kami, di luar pemikiran kami, di luar logika kami. Allah bisa berkati kita sampai selesai. Jadi besok pada waktu kami beribadah kembali secara fisik di gedung gereja kami percaya kami sudah menikmati gedung yang baik, gedung yang indah, gedung sebagai pemberian Allah yang baik. Berkati anak-anakmu, mereka yang belajar online di rumah, supaya mereka tetap dibuat Tuhan pintar-pintar, cerdas-cerdas, dan berbeda dari anak-anak lainnya. Berkati juga keluar masuknya kami Tuhan yang masih bekerja, aktif bekerja, agar Allah hindari mereka dari segala serangan-serangan sakit penyakit apapun, terlebih lagi dari COVID-19 ini. Tuhan pelihara mereka hingga mereka masuk kantor dengan selamat, pulang juga ke rumah dengan selamat juga, dia tidak tercemar sama sekali. Kami berdoa juga untuk semua pelayan Tuhan, hamba-hamba Allah, dan kami berdoa supaya mereka diberi semangat oleh Tuhan, diberi gairah, dan tetap semuanya bekerja untuk Tuhan, dan tetap semangat melayani Tuhan apapun situasi dan kondisinya. Bapak, kami juga berdoa untuk lingkungan kami masing-masing di kelurahan, di RT RW kami juga, agar dibebaskan dari segala COVID-19 ini. Kampung-kampung yang terbebas dari COVID-19 karena ada anak-anak Tuhan yang Tuhan lindungi di sana. Karena mereka berdiam di kampung ini, hingga Tuhan juga jauhkan segala para bahaya serta serangan-serangan COVID-19 pada mereka, karena Allah mengasihi anak-anaknya. Selanjutnya untuk aktivitas kami hari ini sampai seterusnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memulai hidup kami, yang memberikan anugerah, kiranya juga Tuhan yang menjaga kami semuanya. Dan jemaat Tuhan, kuatlah selalu, percaya pada Tuhan, tetap berdoa, dan selalu berdoa. Sekarang kita akan tutup ibadah ini dengan menerima berkat daripada Allah. Angkatlah tanganmu masing-masing, terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Amin. Tuhan membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberi engkau kasih karunia baru. Amin. Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau juga damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali kedua. Sama-sama katakan Amin. amin. Through you, I can do